Selamat sore, perkenalkan nama saya Juneli Esterlina Marbun dengan NIRM 2019-020143. Di sini saya akan mereview materi pembelajaran 1 tentang periklanan yang dimana dosennya yaitu Miss Nuryanti Lumbangaul Eskom Mkom. Apa sih yang dimaksud dengan periklanan? Iklan atau advertising berasal dari bahasa Latin yaitu adverter, yang artinya memindahkan atau mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Iklan juga disebut dengan komunikasi satu arah. Selanjutnya tentang definisi iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah merupakan pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di berbagai media seperti koran, majalah, atau di tempat umum lainnya. Menurut Dewan Periklanan Indonesia, iklan bisa juga sebagai pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat Indonesia. Next, periklanan. Periklanan adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Periklanan juga bisa dimaknai dengan keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Next, elemen-elemen iklan. Di dalam suatu iklan ada 6 elemen-elemennya, yaitu 1. Pasar sasaran atau target pasar, di mana suatu iklan pasti akan mempunyai atau memiliki berapa banyak target yang akan dicapai. Yang kedua, non-pribadi, di mana iklan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat luas. Yang ketiga, media sebagai penyampai. Suatu iklan yang diiklankan akan supaya setiap orang yang mengetahuinya perlu dilakukan media sebagai penyampainya. Misalnya koran atau majalah atau televisi. Yang keempat, membujuk atau mempengaruhi konsumen, di mana tujuan dari iklan ini adalah membujuk atau mempengaruhi konsumen supaya konsumen membeli produk atau jasa yang diiklankan tersebut. Yang kelima, proses identifikasi sponsor, dan yang keenam, bentuk komunikasi berbayar. Next, tujuan iklan. Menurut Novianti, tujuan iklan ada 3, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk yang dihasilkan melalui proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik. 2. Membentuk publik opini yang positif terhadap perusahaan atau produk tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk konsumsi dan perusahaan yang memproduksinya. Next, fungsi iklan. Menurut SIM, ada 5 fungsi iklan, yaitu 1. Informing atau memberikan informasi, di mana periklanan membuat konsumen sadar akan merek baru, mendidik dan memberikan manfaat tentang berbagai fitur merek. Yang kedua, persuading atau mempersuasi, di mana iklan yang efektif akan mampu membujuk konsumen untuk tetap mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap dalam ingatan para konsumen. Yang keempat, adding value atau memberikan nilai tambah, di mana periklanan juga memberikan nilai tambah dengan cara menyempurnakan kualitas dan inovasi pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kelima, assisting atau mendampingi. Peranan periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Next, yang ke-8 dan yang terakhir adalah sifat-sifat iklan. Berikut di bawah ini adalah sifat-sifat iklan. Yang pertama, daya sebar, di mana iklan memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan para pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan dari berbagai pesaing. Yang kedua, daya ekspresi yang besar, di mana iklan tersebut memberikan peluang untuk mendramatisir perusahaan tersebut dan produknya melalui penggunaan cetakan dan suara. Yang ketiga, impersonalitas, atau pendengar tidak merasa wajib memerhatikan atau menanggapi iklan. Sekian review materi dari saya.
Terima kasih.